termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi, semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu loh, yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Belum pemilu saja udah 800-an orang mati coba tahun 2019. Ketika sudah selesai demo ke Bawaslu, ada anak SMP juga sampai 9 orang mati diantaranya. Kita semua di penjara. Ya, belum lagi KM 50. Dasar sekali kejahatannya. Belum lagi Kang Juruan. Itu motifnya itu kita tahu persis lah kenapa terjadi begitu. Ya. Oleh karena itu tidak bermaksud menggugat siapapun, tapi ini refleksi tauhid. Kalian kan beriman, para pejabat, kau kan beriman. Allah bertanya, apa yang telah kamu kerjakan? Persiapan mentalitas dan kerjamu yang konkret untuk hari akhir kamu tuh. Karena Allah maha teliti, Allah akan perlihatkan nanti hasil kerja kamu. Contoh nanti surat 9 ayat 105, Allah akan viralkan apa yang kamu kerjakan. Allah lihat lagi banyak ayat-ayat yang berkait dengan pertanggungjawaban akhirat. Maka oleh karena itu, posisi TPUA sekedar mengingatkan, kita bukan jagoan, kita bukan macam-macam, kita punya ilmu hukum yang mampu memprediksi dan sudah dibuktikan, bukan sekedar prediksi, di pengadilan 3 kali kita. 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 ke Solo pidananya, 3 ke Jakarta Pusat lagi. Semuanya kita dikalahkan dalam arti tanda kutip karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau pakai pendekatan ilmu, nggak ada sekukung ujung kuku ilmu yang kita sampaikan. Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Kok waktu di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi, semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dengar semua bilang. Lu mana sekarang tuh? Ijazahnya Jokowi itu yang asli itu mana? Nah, itu kan malu kok jadi wakil menteri sekarang, menteri HAM lagi kau. Kok injak-injak HAM kita lagi? Hanya karena kau pengen duit, pengen jabatan. Wah, ini penistaan luar biasa pada dirimu sendiri. Nanti Allah akan lihatkan apa yang kamu kerjakan itu. Nah, kalau tanya kita, memang belum banyak yang kita kerjakan, karena kita tidak punya otoritas. Kita hanya punya keilmuan, menggugat. Kalau kita punya ilmu dan punya kekuasaan, hari ini pun saya udah penjarain Jokowi itu. Asumsi saya jaksa agung, wah udah masuk penjara kementerian. Tapi kan persoalannya nggak dipegang di kita, Allah nggak kasih kita, belum perjuangkan. Makanya kita tadi kata bukunya keep moving, keep fighting, insya Allah, terus berjuang, terus bergerak, karena dia akan menjadi satu kekuatan yang membentuk. Oleh karena itu kita dalam rangka sekarang adalah menjalankan perintah Allah dalam surat ke-61 ayat 4, sofan ka'annahum bunyanu marsus. Surabaya jauh sekali dalam pengertian ongkos cukup lumayan, Muslim baru dari sana. Bandung juga lumayan, travelnya bolak-balik berapa. Rijal ini juga semuanya pada ongkos ke sini, bayar sendiri. Kalian kalau DPR kalau rapat aja dibayarin.
Celana dalam kalian dibayarin semua Pipis juga. dibayarin. Apa? Pipis dibayarin. Apa? Nyumbang pipis dibayarin. Nyumbang pipis saya dibayarin. Astagfirullahaladzim. Istri lebih dari satu. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kita hanya bisa nanti sudah bercerita kepada Allah dalam arti dipertanyakan di akhirat. Jangankan di akhirat, dunia kita sudah bercerita ini. Kita sudah melakukan ini. Nah, menurut ilmu hukum, ini penting poinnya. Ada dua yang tidak terbantahkan. Dalam konteks ijazah Jokowi, ada dua. Tolong Bu Kurnia, mungkin persepsi kita berbeda, tapi kita samakan sekarang. Yang pertama, ya, proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, satu, keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita, Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5 yang ahli, yang saksi fakta ada 22. Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana tuh, SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah, ya toh, dari SD-nya, juga kepala SMP-nya, SMA-nya, bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat, teman sekelasnya. Biasanya kan kita teman, lu gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat, satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali dari ini. Itu saya buktikan langsung, bukan katanya, di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan. Kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan, deg-degan juga nih. Kalau asli kita keok aja nih. Nggak taunya fotokopi dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong, kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada bang, ini saya dapat gini dari polisi. Ya, menurut ilmu hukum itu jatuhnya nggak bisa langsung ke pengadilan. P19 balikin lagi dong jaksa, woi, ke polisi balikin, belum menjadi alat bukti untuk bisa di persidangan. Kok dipaksakan? Penjara dulu bang, urusan belakang gitu. Dan sementara klien kita sudah di penjara, coba ya, di bawah tanah lagi, di Mabes Polri. Awal-awal susah sekali besuknya gitu. Gimana kita mau cari alat bukti dan lain sebagainya. Itulah makanya yang pertama saya cabut.